Oke, seperti biasa, selamat sore teman-teman. Thank you sudah bergabung di Wake Up Call Dialog. Ini sudah masuk ke bulan Juni, dan kita udah rutin ya dari bulan Februari ya, kalau nggak salah pertama kali ya, Pak Eko sama Pak Santo ya. Ya, betul. Kita udah dari bulan Februari sampai bulan ini. Ya, kita thank you teman-teman untuk tetap berhadir. Ada beberapa teman-teman seperti Bu Lula yang sering ikut dari waktu ke waktu, dan Pak Indra juga. Dan seperti biasa, saya mau remind lagi bahwa kenapa kita namakan ini adalah Wake Up Call Dialog dari awal. Saya, Pak Eko, dan Pak Susanto, kami sangat berharap terjadi seperti dialog tadi dengan Pak Indra. Jadi teman-teman kalau punya pemikiran atau apa, please share kepada kami juga. Pada saat kami misalnya men-sharingkan sesuatu, ada pemikiran atau apa, ya teman-teman juga boleh share gitu. Ya, jadi seperti yang tadi lakukan lah, kita dialog dengan Pak Indra juga share, jadi tahu sesuatu, oh ternyata ada Jen, ada Stoicism, dan sebagainya gitu. Jadi tujuan dari kenapa kita namakan dialog terkait dengan acara ini. Ya, jadi kita berharap teman-teman masih sampai hari ini berharap, ya, walaupun belum optimal, kita dialognya masih lebih banyak satu arah dari kitanya gitu. Tapi kita sangat berharap teman-teman untuk berdialog gitu. Nah, saya akan tetap memperkenalkan bahwa Wake Up Call Dialog walaupun diinisiasi oleh kita bertiga, ya, pertama adalah Pak Eko, ya, sebagai Pak Eko adalah seorang eksekutif leadership dan personal life coach, dan juga adalah seorang retail. Nah, sampai saat ini pun masih di sebuah perusahaan retail. Jadi kalau saya singkatnya adalah, kalau buat teman-teman, bagi saya tetap Pak Eko itu dari waktu ke waktu saya selalu perkenalkan, bagi dia adalah master problem solving. Jadi master masalah gitu. Jadi seseorang yang begitu ahli untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terutama di pekerjaan, ya, karena saya secara personal berkenalan dengan Pak Eko juga udah lama, dan benar-benar bagaimana melihat dan mengalami bagaimana Pak Eko menghidupi apa yang dia sharingkan, bukan hanya sekedar berucap saja. Ya, jadi Pak Eko sebagai inisiasi dari Wake Up Call Dialog ini juga. Lalu kemudian yang kedua adalah Pak Susanto Chiang sebagai seorang mindfulness dan meditation teacher, ya, dan benar-benar dari seseorang pebisnis dan sekarang menjadi seorang berpindah. Ini benar shiftingnya ini langsung apa ya, luar biasa ini gitu, dari yang pembisnis atau apa benar-benar masuk hutan gitu, istilahnya masuk hutan jadi seorang Zen practitioner dan mengajarkan mindfulness. Dan ini masih saya kasih fotonya, ini adalah House of Mindfulness yang masih saya idam-idam, mudah-mudahan suatu hari dapat segera berkunjung ke sana gitu ya. Dan buat teman-teman juga yang butuh tempat retret, butuh tempat untuk apa ya, refreshing, boleh cek di Instagramnya House of Mindfulness atau di websitenya Jungle Retreat ya kalau nggak salah, jungleretreat.com. Nah, jadi thank you juga Pak Santo sebagai inisiasi dari Wake Up Call Dialog ini, dan saya secara Wahyudi Akbar, dan saya saat ini sebagai seorang yang sangat menyukai tentang learning and development, dan juga Identity Compass Consultant dan Neurosemantic NLP Trainer. Nah, kami bertiga, walaupun kami bertiga yang memulai, tapi tetap kami berharap ada terjadi dialog dengan teman-teman. Ya, sekali lagi saya tidak akan bosan-bosan menekankan hal itu kepada teman-teman. Oke, dan saya secara personal hari ini minta izin, waktu awal kita set, saya lupa bahwa hari bukan ya boleh dibilang lupa lah ya, minta maaf gitu ya, bahwa biasa kan kita selalu set di minggu pertama itu ada wake up call dialog, tapi saya malah bikin janji training. Jadi saya minta maaf untuk itu. Jadi setelah sesi ini saya akan minta izin untuk kamera off gitu ya, karena perlu di tempat yang berbeda lagi gitu. Maaf ya Pak Santo dan Pak Eko. Oke, dan siap. Seperti biasa kita akan selalu memulai sebelum sesi hari ini akan lebih banyak oleh Pak Eko. Hari ini akan di penghantarnya dari Pak Eko terlebih dahulu. Nanti, tapi sebelum mulai seperti biasa kita akan mulai dari Calm Your Mind yang akan dipandu oleh Pak Susanto Chiang. Silakan Pak.
Santo masih mute. Masih mute Pak Santo. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Waidi, Pak Eko. Suara saya bisa didengar Ya. dengan jelas? Jelas Pak Santo. Oke, baik. Baik. Kita ingin belajar sesuatu ya sore ini. Jadi ada baiknya kita menenangkan pikiran kita dulu agar apapun yang kita belajar kita dapat menerima dengan baik dan menerima dengan pikiran yang lebih jernih. Simpel saja, sederhana saja, kita hanya kembali ke nafas. Jadi kita boleh duduk dengan tenang, rileks, mau pejamkan mata juga boleh. Kita akan mengambil nafas yang kita benar-benar sadari sebanyak 20 kali. Nafas masuk, nafas keluar. Saya hanya akan memberikan guidance nafas masuk, nafas keluar. Ya. Boleh kita mulai sekarang ya. Nafas masuk. Nafas keluar. 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 Masuk. Keluar. Masuk. Keluar. Masuk. Keluar. Masuk. Keluar. Masuk. Keluar. Selanjutnya kita dengarkan genta saja ya, dan tetap Anda bernafas masuk, nafas keluar. Berikan perhatian Anda hanya kepada nafas masuk, nafas keluar.
Nafas masuk. Nafas keluar. Selesai. Selesai. Terima kasih semuanya. Selalu asik ya, begitu tenang, damai gitu di dalam diri. Oke. Untuk berikutnya, thank you Pak Santo untuk membantu menenangkan kita punya pikiran dan perasaan. Next-nya, waktu dan ruang pada Pak Eko, saya persilakan Pak. Oke, terima kasih Pak Yudi, terima kasih Pak Santo. Selamat sore teman-teman semua. Pak Indra yang sudah senantiasa hadir di acara kita. Terima kasih juga berkenan hadir. Kemudian teman-teman semua, terima kasih. Senang sebenarnya kalau teman-teman semua bersedia open videonya ya, akan lebih hidup kita. Cuman kalau ada hal-hal yang memang menghalangi, juga tidak masalah kalau kita mau mau videonya tidak dinyalakan. Yang penting kita pada sore hari ini dapat berdialog bersama. Sekali lagi ini adalah wake up dialog. Jadi berharap bahwa di dalam proses kita pada sore hari ini nanti benar-benar dapat terjadi dialog yang saling memberdayakan antara kita semua yang ada di room ini. Baik, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Wahyudi, saya hari ini yang akan dalam bahasa kita tuh membawakan temanya. Tapi saya berharap bahwa nanti di dalam prakteknya kita semua dapat berdialog atas tema ini. Nah, tema kita pada sesi Wake Up Call Dialogue di bulan awal Juni ini adalah tentang diri yang berdaya. Ini saya share, mudah-mudahan terlihat. Pak Santo, apakah ini dapat dilihat, Pak Santo, presentasinya? Oke, terima kasih. Baik, teman-teman, hari ini di sesi bulan Juni, kita akan punya tema dialog adalah tentang diri yang berdaya. Di bulan lalu kita bicara tentang mindfulness sebagai sebuah sumber daya, dan hari ini di bulan Juni kita bicara tentang diri yang berdaya. Tadi di waktu kita ngobrol-ngobrol di awal sempat berdialog dengan Pak Indra tadi bahwa pada dasarnya kita ini bukan hanya soal inside out, tetapi juga outside in. Nah, kali ini tentang diri yang berdaya ini kita coba melihat ke dalam diri kita sebelum nantinya kita benar-benar mampu melakukan apa yang namanya inside out untuk mengundang outside in, dan kedua-duanya kita jadikan sebagai sebuah sumber daya, menjadi sebuah power, menjadi sebuah kekuatan untuk memberdayakan diri dan lingkungan kita. So, teman-teman semua, kalau boleh izin nih, kita kalau bicara soal diri, ini biasanya kita kemudian yang terbayang dalam benak kita tuh apa sih sebenarnya kalau bicara soal diri sendiri nih misalnya. Apa yang sebenarnya terbayang? Boleh lewat chat, boleh open mic ya, kita bebas karena dialog. Silahkan aja, kalau kita bicara tentang diri itu sebenarnya apa yang muncul dalam diri kita? Oke, sambil saya cerita, menunggu jawaban teman-teman semua, sambil saya cerita bahwa ketika kita bicara tentang diri, kemudian kebanyakan kalau saya di kantor, saya di pekerjaan, itu biasanya yang kemudian muncul disaringkan adalah tentang percaya diri. Wah, percaya diri kalau kita gabungkan ya, kemudian apa yang terbayang? Percaya diri. Ketika kita bicara percaya diri, apa yang terbayang di dalam benak kita? Oke, apa yang dimaksud dengan percaya diri? Nah, biasanya teman-teman semua, saya sedikit ubah pertanyaannya. Bukan soal apa yang dimaksud dengan percaya diri,
Oke, sebelum kita lari ke percaya diri, kita lihat ke dalam diri kita, apakah kita sudah percaya sama diri kita? Nah, ternyata ketika kita bicara percaya diri dengan apakah kita sudah percaya sama diri kita, itu menjadi dua hal yang berbeda. Ayo, betul apa betul? Ketika kita ngomong percaya diri, biasanya kemudian muncul dalam benak kita yang terbayang adalah misalnya kalau saya bicara percaya diri pertama kali ketika saya menjadi pembicara di depan umum, wah tidak percaya dirinya luar biasa, deg-degan, gemetar, dan lain sebagainya. Tapi ketika kemudian pertanyaannya diubah, tadi menjadi pertanyaan yang kedua, apakah saya percaya sama diri saya? Wah, ternyata tidak semudah jawaban ketika saya ditanya apakah saya percaya diri. Karena jawabannya yes or no, tapi apakah saya percaya sama diri saya perlu melakukan sebuah perenungan, perlu masuk ke dalam diri saya. Apakah selama ini saya percaya sama diri saya? So, teman-teman semua, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan diri ini? Ada sebuah quote yang menarik, saya terus terang lupa ini quote-nya siapa, tapi pernah saya catat, dan saya bagikan kepada teman-teman semua. Berikut adalah quote-quote-nya. Ya, mudah-mudahan terbaca ya. Ya, ketika kita bicara tentang diri, ada 3 quote ini yang menarik. Pertama adalah bahwa perjalanan terberat di dalam kehidupan adalah perjalanan untuk menemukan jati diri. Perjalanan yang paling kelam di dalam kehidupan adalah ketika kita kehilangan diri sendiri. Dan perjalanan paling bahagia di dalam kehidupan adalah perjalanan untuk memahami dan menemukan dirimu sendiri. So, hari ini kita bicara tentang diri kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah perjalanan yang membahagiakan untuk kita ketika kita berupaya untuk memahami dan menemukan diri kita sendiri. Apakah karena sebuah perjalanan, apa kita sudah sampai atau belum? Mari nanti sama-sama kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Tetapi memastikan bahwa kita berada di dalam perjalanan untuk memahami, untuk menemukan diri sendiri. Dan kita tahu bahwa kita ada di dalam jalan menuju menemukan dan memahami diri sendiri adalah sebuah perjalanan yang tepat. Perjalanan yang mudah-mudahan nanti menjadi perjalanan yang membahagiakan untuk diri kita. So, kita akan mulai perjalanan bahagia ini, perjalanan untuk memahami dan menemukan diri kita sendiri. Mari kita sama-sama open, mari sama-sama terbuka untuk mau melihat diri ke dalam diri kita sendiri. Ya, sehingga nanti kita mampu melakukan apa yang tadi sempat disebut Pak Indra sebagai inside out, untuk kemudian menggabungkannya dengan outside in. Tapi mari kita sama-sama melakukan perjalanan ke dalam diri kita untuk memahami diri kita sendiri. So, ini adalah diri. Kita sedang menuju ke sana. Nah, karena judul kita diri yang berdaya, kalau gitu apa yang dimaksud dengan berdaya? Teman-teman semua. Pernah merasakan tidak berdaya di dalam diri? Ini saya sebenarnya pengen sekali mendapat respon dari teman-teman semua, boleh lewat chat, boleh via open mic. Menurut teman-teman semua, berdaya itu apa sih sebenarnya? Yuk, monggo, yang bersedia berdialog. Tidak ada salah dan benar di sini, tapi mari sama-sama kita saling lihat bagaimana kita memandang diri kita. Oke, dari Bu Rina, berdaya artinya mampu menggunakan apa yang ada di dalam diri. Terima kasih, Bu Rina. Bu Imelda, pernah merasa tidak berdaya. Bu Imelda tidak sendirian. Oke, berdaya artinya kemampuan diri. Baik, terima kasih Bu Imelda. Teman-teman yang lain, ayo, udah mulai asik nih. Ya, apa yang dimaksud dengan berdaya? Karena kalau kita tidak mampu memahami diri, kemudian kita juga belum paham dengan apa yang dimaksud dengan berdaya, kita nggak akan lari kemana-mana.
kita ada diem di tempat. So, apa sebenarnya yang dimaksud dengan berdaya? Oke, teman-teman semua saya lanjutin, berdaya, ini versinya saya. Ya. Ketika tidak berdaya, itu adalah sebuah situasi di mana saya memiliki sedikit sekali pilihan. Atau bahkan mungkin hanya ada satu-satunya pilihan yang diciptakan oleh sebuah situasi. Nggak dapat memilih. Adanya yaitu. Itulah tidak berdaya yang sesungguhnya. Tidak berdaya yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak memiliki pilihan. Satu-satunya pilihan adalah pilihan yang disediakan oleh situasi, oleh keadaannya. Itu adalah perasaan yang paling tidak berdaya. Kalau gitu berdaya itu apa? Ya kebalikannya dari tidak berdaya. Apa itu? Ya, berdaya adalah kita mampu menciptakan pilihan-pilihan kita sendiri yang memberdayakan, kreatif, dan tidak terbelenggu oleh pilihan yang diciptakan oleh situasi. So, diri yang berdaya adalah diri yang mampu menciptakan pilihan-pilihan kita sendiri. Di mana pilihan-pilihan ini adalah pilihan-pilihan yang membuat kita itu hidup atau memberdayakan. Pilihan-pilihan yang kreatif, pilihan-pilihan yang tidak terbelenggu oleh pilihan yang diciptakan oleh situasi. Atau bahkan mungkin oleh pilihan-pilihan yang diciptakan oleh emosi kita sendiri. Tentu emosi-emosi yang tidak memberdayakan. So, situasi berdaya adalah ketika kita mampu menciptakan pilihan-pilihan kita sendiri. Kapan itu? Kapankah kita ada dalam situasi yang berdaya? Oh, ketika kita punya pilihannya, Pak. So, kapan kita punya pilihannya? Ketika apa? Nah, mari dari sini kita mulai melihat ke dalam diri kita. Apakah diri kita ini mampu menciptakan pilihan-pilihan tersebut? Apakah diri kita mampu menciptakan pilihan-pilihan yang memberdayakan tadi? Apakah memang ada pilihan-pilihan itu dalam diri kita? Mari sama-sama kita lihat bersama. Baik, ini ada satu quote yang juga cukup menarik. Ya, saya juga senang melihat quote ini. Jadi, knowing other is intelligence. Wow. Knowing yourself is true wisdom. Mastering other is strength. Mastering yourself is true power. Quote ini terus terang mengingatkan saya ketika kurang lebih sekitar 11 tahun yang lalu, saya pernah belajar NLP, yang agak sedikit berbeda dari NLP kebanyakan, lebih dikenal sebagai NLP Attitude, 11 tahun yang lalu kurang lebih. Kami belajar tentang diri juga. Jadi pada waktu itu yang kami pelajari adalah tentang bagaimana kita menuju ke apa yang kemudian kita disebut sebagai personal power. Nah, untuk mampu menuju ke satu personal power tadi, perlu ada step-step yang perlu dilewati. Dan itu menariknya training. Jadi saya ingat sekali di dalam ruangan training tersebut itu ada satu banner besar. Di dalam banner itu kemudian ditulis seperti ini, bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dengan tujuan yang juga sempurna. Pas begitu masuk, banner itu terlihat benar-benar eye-catching sekali. Sangat mencolok mata untuk membaca hal tersebut. Pas masuk ke dalam trainingnya, juga dibuka dengan pernyataan tersebut. Bahwa manusia
adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna untuk tujuan yang juga sempurna. Yang saya heran ketika kemudian trainernya membawakan materinya, banner-banner yang mencolok mata bertulisan tadi itu nggak disentuh, hanya disebut pertama kali seakan-akan sesuatu yang hanya lewat begitu saja. Tapi kemudian materi-materi di dalamnya, itu kita bicara tentang sense of self, bicara tentang, kalau bahasa sederhana kita tuh tentang tahu diri, bagaimana Anda mengetahui diri sendiri, tentang tahu diri. Kemudian kita dibawa menuju ke personal mastery. Personal mastery itu kalau bahasa kita di dalam training tersebut disebut sebagai bagaimana kita menjadi tuan atas diri sendiri. Kemudian kalau kita mampu menjadi seorang personal mastery, menjadi tuan atas diri sendiri, maka dengan sendirinya kita akan mampu memiliki power yang disebut sebagai kuasa diri atau personal power. Nah, ini sesuai dengan quote-quote yang saya tampilkan ini. Nah, teman-teman semua, saya nggak tahu apakah teman-teman yang ada di sini pernah belajar NLP atau neurosemantik, ya. Jadi semua pengetahuan yang kami bagikan di sini, kebetulan saya, Pak Santo, kemudian Pak Wahyudi Akbar, itu kami sama-sama pernah belajar NLP, Neuro Linguistic Programming, pernah juga belajar neurosemantik. Jadi memang basic apa yang kami sampaikan di sini, basicnya dari NLP dan neurosemantik. Nah, yang saya mau ceritakan adalah bahwa di dalam neurosemantik atau di dalam NLP, itu ada istilah practitioner. Kemudian ada istilah master practitioner, baru kemudian setelahnya kita boleh menjadi coach atau mau menjadi trainer. Seperti yang tadi saya ceritakan, tulisan-tulisan yang tadi pada waktu training tadi disampaikan, ternyata jarang sekali dibahas. Dan herannya, 11 tahun dari saya belajar itu sampai dengan saat ini, tulisan tersebut bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang Tuhan yang sempurna untuk tujuan yang sempurna tidak dapat hilang dari ingatan saya. Dan saya harus akui bahwa di dalam perjalanan saya, di dalam saya berinteraksi sehari-hari, di dalam saya kemudian katakanlah belajar berbagai macam ilmu pengetahuan, saya harus mengakui bahwa pernyataan tersebut benar. Bukan lagi 100%, tapi 1000%. Nah, ya mungkin kali ini di masa sekarang 11 tahun kemudian saya baru menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh trainer kami, dilakukan oleh guru kami pada waktu itu di dalam teknik NLP itu disebut sebagai seeding atau menanam benih. Bahasa kerennya mungkin ada yang disebut juga sebagai sebuah open loop training, loop yang sengaja dibuka, loop yang sengaja dibiarkan terbuka untuk kemudian oleh peserta, oleh para murid-muridnya itu boleh diisi. Seeding, menanam benih. Jadi hanya benih yang ditanam ketika kami berguru pada waktu itu. Nah, benih ini kemudian ketika kemudian kami sirami, kami rawat, kami sayangi, dia tumbuh sesuai dengan bagaimana kami memperlakukan benih-benih tersebut. Dan kali ini, sampai dengan hari ini pun saya benar-benar luar biasa dengan pernyataan tadi bahwa meskipun tidak diajarkan, tidak disebutkan apa sih maksudnya menempatkan quote tersebut begitu eye-catching, begitu besar, dan sekarang begitu mempengaruhi saya, ternyata guru-guru saya pada waktu itu sedang menanam benih. Untuk kemudian setiap kali saya mengalami sebuah kejadian, saya akan say yes, iya betul, bahwa Tuhan menciptakan manusia itu sempurna. Bahwa Tuhan menciptakan manusia itu sempurna untuk tujuan yang sempurna. Luar biasa. Mereka mampu menanamkan benih yang sedemikian bagus di dalam diri saya ketika saya pertama kali belajar hal tersebut. Oke, nah mudah-mudahan hari ini kita juga, saya sangat berharap bahwa ada banyak benih-benih pertanyaan di dalam diri teman-teman semua, yang nantinya teman-teman semua akan hidupi, yang nantinya akan teman-teman semua sayangi, akan teman-teman semua sirami hingga dia tumbuh menjadi sesuatu yang apa ya namanya, yang terus akan membuat kita semua berjalan
menuju ke jati diri kita yang sesungguhnya. Ke dalam diri yang tadi berdaya. Oke. Kalau ada pertanyaan, jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, jangan ragu, silakan boleh lewat chat, boleh juga lewat open mic, teman-teman semua. Nah, yang selanjutnya, bagaimana kita meng-empowering diri kita? Bagaimana kita menemukan jati diri kita? Dari mana kita memulai untuk melakukan sebuah perjalanan untuk kemudian menemukan diri kita. Bukan diri kita yang lain, tapi diri kita yang berdaya. Sesuai dengan kesempurnaan ketika Tuhan menciptakan kita tadi. So, teman-teman semua, langkah pertama adalah bagaimana kita meng-empowering self-concept kita. Bagaimana kita membentuk konsep diri kita. Nah, apa yang dimaksud dengan self-concept? Jadi perjalanan menuju diri yang berharga dimulai dari bagaimana kita membentuk konsep atas diri kita. Bagaimana kita membuat gambaran siapakah kita ini berdasarkan penglihatan kita sendiri. Nah, hari-hari ini kita akan belajar bagaimana kita membentuk konsep itu di dalam diri kita. Paling tidak ada hari ini kita akan belajar tentang sesuatu, ya. So, teman-teman semua, konsep seeding itu begini ya. Jadi konsep yang tadi saya sampaikan sebagai menanam benih, itu konsepnya kurang lebih adalah berdasarkan salah satu keyakinan di dalam NLP bahwa tahu itu tidak cukup. Banyak dari kita tahu, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Tadi saya cerita bahwa di dalam NLP itu level yang pertama adalah kita bicara tentang, kalau kita belajar NLP, itu ada level namanya practitioner. Praktis, jadi kita diminta untuk benar-benar belajar, praktek. Nah, konsep seeding itu adalah kita diberi sebuah pengetahuan, tetapi untuk kemudian kita temukan sendiri apa yang ada di balik pengetahuan tersebut. Kenapa seperti itu? Kenapa di dalam NLP ada praktisi? Kenapa kita perlu praktek? Karena dengan kita praktek, kita akan menemukan hal-hal yang tidak dapat diberitahukan sebenarnya. Dan ketika kita menemukan sesuatu yang tidak diberitahukan tersebut, kita akan mampu menghidupinya. Menjadi milik kita, apapun itu. Pengetahuan-pengetahuan tadi, kesadaran-kesadaran tadi, itu akan menjadi pengetahuan, akan menjadi milik kita. Dan ketika pengetahuan itu menjadi milik kita, maka percayalah bahwa kita akan dengan rela, dengan kesadaran diri penuh, dengan sepenuh hati, kita akan melakukan pengetahuan-pengetahuan tadi. Bukan hanya sekedar knowledge, bukan hanya sekedar buku yang kita beli karena judulnya bagus, kemudian nyampe rumah kita letakkan, dan seakan-akan kita sudah memiliki buku tersebut. Tapi tidak pernah tahu isinya, tidak pernah mempraktekannya. Nah, konsep seeding, kenapa digunakan teknik seeding, kenapa di dalam NLP ada practitioner, adalah agar tahu tadi itu dapat dipraktekkan, kemudian di balik rasa tahu tadi kita menemukan sesuatu yang nantinya menjadi milik kita, yang nantinya kita hidupi. Nah, apa hubungannya dengan self-concept? Kali ini ada 4 hal yang saya ingin memberitahukan ke teman-teman semua, dan saya berharap nanti teman-teman semua mempelajari apa di baliknya. 4 hal tadi yang akan membentuk self-concept tadi, yang pertama adalah tentang awareness, yang kedua adalah soal self-esteem, yang ketiga self-efficacy, dan yang keempat adalah self-confidence. Nah, kita akan belajar menuju ke sana. So, kita mulai terlebih dahulu tentang self-awareness. Ini teman-teman semua, kenapa Pak Santo setiap kali di acara wake up call kita, itu mengajak kita untuk belajar masuk ke dalam diri kita lewat nafas. Untuk aware dengan nafas kita. Nah, kita lihat nanti apa pentingnya sebenarnya ke dalam hidup kita. Baik, teman-teman. Ini juga sebuah quote yang menarik, bahwa you can only control what you are aware of. Bahwa kita hanya dapat melakukan kontrol
terhadap apa yang kita sadari, terhadap apa yang menjadi perhatian kita. Ya, jika kesadaran adalah sebuah ruang, maka perhatian kita adalah pintu untuk menuju ke sana. Kita tidak akan menyadari apa yang terjadi pada diri kita tanpa kita memberikan perhatian kepadanya. So, kalau kita bicara tentang diri tadi, siapa sih diri saya? Kita tidak akan pernah menemukannya tanpa kita memberi perhatian kepada diri kita. Dan kalau kita tidak aware terhadap diri kita, bagaimana kita melakukan kontrol terhadap diri kita? Jangan-jangan kita selama ini memiliki diri kita, tetapi kontrolnya bukan di tangan kita. Kontrolnya bukan di dalam diri kita. Apa iya? Apakah pernah terjadi? Mari sama-sama cek. Pada kenyataannya misalnya, ketika kita sedang ada dalam sebuah emosi marah yang tinggi, apakah emosi marah tersebut ada di dalam kontrol kita, atau kita yang dikontrol oleh amarah kita? Mari sama-sama kita lihat ke dalam diri kita. Ingat, kita hanya dapat melakukan kontrol terhadap apa yang kita sadari. Saat kita marah, apakah kita sadar bahwa kita sedang marah? Apakah saat kita marah, apakah kita yang melakukan kontrol terhadap marahnya? Atau jangan-jangan emosi marahnya yang mengkontrol tindakan kita? Nah, ini adalah ruang di mana kita perlu memberikan perhatian. Disinilah dibutuhkannya awareness. Dibutuhkannya sebuah kesadaran akan hal-hal kecil tersebut terhadap diri kita. So, untuk membuka ruangnya, kita perlu menggunakan perhatian kita terhadap diri kita. Nah, bagaimana kita memberikan perhatian kepada diri kita? Nah, ini sebenarnya kelasnya Pak Santo. Saya mohon maaf, ini saya sampaikan sedikit, Pak Santo. Nanti kalau teman-teman semua mau lebih dalam terhadap hal-hal tentang awareness ini, teman-teman semua boleh lebih dalam, lebih detail, nanti bertanya ke Pak Santo. Karena tanpa ini, teman semua, tanpa kita memiliki awareness, kita tidak dapat masuk ke dalam diri kita. Tanpa ada perhatian kepada diri kita, kita tidak bisa masuk ke dalam diri kita. Ini kuncinya. Nah, bagaimana sih kita memberikan perhatian kepada diri kita? Ada 3 hal paling tidak. Ya, yang paling basic ada 3 hal. Ya, untuk kemudian kita mengenali diri kita. Yang pertama adalah on purpose, atau perlu sengaja, perlu diniatkan untuk memperhatikan diri. Diri ini selalu bersama kita, tangan kita selalu bersama kita, emosi kita juga ada bersama kita. Banyak hal-hal yang seakan-akan kita miliki, tapi apakah betul-betul apa yang kita miliki, yang ada dalam diri kita ini kita perhatikan? So, untuk memberikan perhatian pada diri kita, pertama, sengajalah. Niatkan. Nah, yang kedua, lakukan pada saat ini. In the present moment. Kita nggak perlu melihat, oh dulu gue orangnya pemarah, oh gue dulu sering menyakiti diri sendiri, oh gue dulu sering menyakiti orang lain. No, no. Kita ke present moment, kepada kondisi kita pada saat ini. Kemudian yang ketiga adalah non-judgment. Tanpa perlu memberi, tanpa perlu menghakimi kepada diri sendiri. Lihat saja, perhatikan saja diri sendiri. Oh, secara sengaja saya pengen melihat contoh misalnya adalah kondisi emosi saya pada saat ini. Sadari saja, niatkan, tidak perlu menghakimi, oh, marah ya, saya kok gampang marah ya, oh saya orangnya pemarah ya, nah itu udah mulai menghakimi. Berikan perhatian pada diri. Diniatkan, present moment, tanpa menghakimi. Itu adalah upaya kita untuk memperhatikan
diri kita sendiri. Nah, ini dalam banyak hal, termasuk di dalamnya adalah karena kita ini manusia, tadi makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, dengan tujuan yang sempurna, termasuk kita juga memperhatikan hal-hal yang apa yang menjadi sumber daya kita. Apa sih sumber daya kita? Mari diniatkan. Pengen melihat sumber daya dalam diri ini ada apa saja? Ada apa aja dalam diriku? Oke, mari kita lihat nanti contoh-contoh berikutnya tentang bagaimana memberikan perhatian pada diri kita. Teman-teman jika mau bertanya, sangat open ya, silahkan. Jika tidak jelas, silahkan open mic. Yuk, mari sama-sama kita temukan diri kita. Oke. Baik, teman-teman, di dalam keilmuan neurosemantik, ada salah satu hal yang luar biasa menurut saya, konsep tentang diri, karena ini diajarkan pertama kali, ini adalah hal yang menjadi basic dari seluruh keilmuan. Ketika kita bicara tentang diri kita. Jadi, neurosemantik yang membedakan dengan NLP yang lainnya adalah salah satu flagship-nya itu adalah tentang metastate. Nah, yang paling utama, bukan yang paling utama, salah satu basic yang paling dasar adalah tentang metastating self. Tentang bagaimana metastate tentang diri sendiri, metastate tentang diri. Nah, mari sama-sama kita berikan perhatian kepada diri kita. Kita belajar sedikit di sini ya. Pertama, adalah apakah kita dapat menerima diri kita sendiri? Pertanyaan ini bisa menjadi sebuah pertanyaan konyol, seakan-akan, kalau kita tidak memberikan perhatian. Kalau tidak diniatkan tadi, tidak di dalam present moment, tidak atau kita menggunakan judgment, maka ini menjadi sebuah pertanyaan konyol. Tapi kalau teman-teman memberikan perhatian dengan baik, maka pertanyaan apakah saya dapat menerima diri sendiri, itu menjadi sebuah pertanyaan yang penuh makna. So, yuk sebentar, berikan perhatian kepada diri, hal-hal apa di dalam diri saya yang dapat saya terima? Hal-hal apa yang tidak dapat saya terima dari dalam diri saya? Silakan. Adakah hal-hal yang tidak dapat diterima di dalam diri? Apa diri saya yang benar-benar saya terima tanpa syarat? Ini senang sekali sebenarnya kalau kita dapat sharing ya, karena sebenarnya di titik ini banyak sekali yang kalau biasanya saya di kelas-kelas offline saya, sering sekali banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang kita temukan. Ada ruang-ruang di dalam diri yang ternyata itu berbeda-beda. Ternyata perlu kita selami, perlu kita, kalau bahasa guru saya itu perlu kita ziarahi ruang-ruang di dalam diri. Ada ruang yang terang, ada ruang yang gelap di dalam diri kita. Ada ruang yang kita buka, ada ruang yang ternyata kita tutup. Bahkan ada yang sampai melupakan bahwa kita pernah menggelapkan ruang tersebut, pernah menutup ruang tersebut, dan bahkan melupakan ruang tersebut. Mari cek ke dalam diri kita. Apa saja hal-hal yang dapat saya accept, apa saja hal-hal yang dapat saya terima, dan apa saja hal-hal yang mungkin sampai dengan saat ini belum dapat saya terima. Karena kuncinya, yang pertama, kalau kita mau menemukan diri kita adalah kita perlu self-acceptance. Untuk mampu melakukan self-acceptance, untuk mampu menerima diri, kita perlu memberi perhatian kepada hal-hal yang dapat kita terima, kepada hal-hal yang ternyata di dalam diri kita ini ada hal-hal yang tidak kita terima. Yang dimaksud dengan dapat menerima itu apa sih, Pak? Misalnya ada pertanyaan, kok biasanya di kelas offline suka ada yang ditanya. Contoh misalnya yang self-acceptance, yang dapat diterima itu contohnya apa? Gini, yang maksudnya dapat diterima itu ya nggak bertanya, ingat tadi, non-judgment, kamu nggak bertanya, kamu terima apa adanya.
Ya, seperti halnya hujan yang turun, gerimis yang turun. Nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kita terima. Demikian diri kamu. Sumber daya kita yang dalam diri kita. Yuk, apa sih yang diterima? Oh, saya itu ya diri saya seperti ini apa adanya, Pak. Saya terima apa adanya misalnya. Apa itu diri yang kamu terima apa adanya? Yuk, dicek ke dalam diri kita. Yang kedua, teman-teman semua kalau nanti clear masuk ke sini ya, kita akan masuk ke tahap yang kedua. Pak Indra sepertinya mau ada pendapat, monggo Pak Indra. Ya, Biar teman-teman mungkin makin seru perlu mendapatkan masukan dijelaskan juga dari nggak Pak Indra. perbedaan antara self dengan ego. Karena ada sejumlah orang menganggap self itu ya ego, padahal ego yang besar terutama. Nah, kemudian ego yang besar, percaya diri, nah ini dicampur adukan. Padahal ada sejumlah dalam katakan psikologi ya, dia ada perbedaan pendapat antara Freud dan Jung. Nah, begitu juga agama, filsafat, Halo? menganggap kurang baik ego dan sebagainya. Tapi Freud menganggap itu realistis. Barangkali perlu dijelaskan perbedaan antara self dengan ego. Sebab kalau tidak, nanti dia menyamaratakan ya, seolah ego yang besar itu ya sudah self yang confident atau apa seperti itu. Bagaimana? Ya. Ya, ini suara nggak kedengeran. Tiba-tiba suara. Suara Pak Indra kedengeran. Ya, tapi suara Pak Eko nggak kedengeran. Pak Eko sepertinya di mute ya, nggak ada suara Pak. Iya. Makanya mungkin perlu dijelaskan perbedaan antara ego dengan self. Sebab kalau tidak, saya khawatir ada orang menyamakan seolah-olah self dengan ego itu sama saja. Padahal kadang-kadang ego yang membesar, yang terlalu besar, itu malah menghalangi perkembangan self. Mungkin Pak Eko bisa menjelaskan itu. Suaranya Pak Eko di mute itu. Tidak terdengar suara Pak Eko. Halo? Ya, ya. Suara saya kedengeran? Sekarang baru terdengar. Oh, oke. Iya. Ya, gimana tadi Pak Indra? Sorry saya tadi nggak dengar suara Pak Indra soalnya. Saya nggak dengar suara saya Ya. juga kedengeran. Ya mungkin perlu dijelaskan perbedaan antara ego dengan self. Sebab kalau tidak dijelaskan, nanti ada sejumlah orang menyamaratakan self yaitu ego. Padahal kita tahu bahwa ego yang terlalu besar itu justru menghalangi perkembangan seorang manusia. Keakuan yang terlalu besar, mungkin itu perlu dijelaskan. Dan saya kira pandangan mengenai ego ini sendiri juga berbeda-beda dari sejumlah psikolog. Tapi mungkin dari katakan dari pandangan Pak Eko ini, self itu udah benar. Self adalah diri sejati, saya setuju. Tapi kalau ego apa? Nah itu. Oke. Nah kalau Jung menyatakan sebetulnya ego itu bagian kecil. The whole-nya itu self. Katanya begitu. Mungkin ya konsep. Oke, baik. Terima kasih Pak Indra. Satu hal yang menarik.
Jadi memang benar, jadi self itu adalah diri kita secara utuh, sedangkan ego itu kalau menurut saya adalah ketika kita membuat sebuah konsep diri. Salah satunya nanti akan terbentuk ego diri kita. Jadi struktur dari apa namanya? Dari ketika kita nanti membentuk tadi ada namanya empowering self concept. Ketika kita membentuk konsep diri kita, nanti kita jelaskan, makanya ketika kita nanti berhasil membentuk konsep diri kita yang tepat, kita akan lihat egonya sebesar apa, sekecil apa, dapat diterima apa tidak. Nah, itu yang nanti akan kita sebut sebagai ego. Kumpulan dari bukan kumpulan namanya. Lebih tepatnya apa ya? Ketika kita membuat sebuah konsep atas diri kita, maka konsep yang udah jadi itu akhirnya kan kita akan hidupi. Nah, itulah kemudian oleh luar dibaca sebagai ego. Itu menurut saya, Pak Indra. Menurut Pak Indra bagaimana, Pak Indra? Ya, kalau saya lebih cocok sebetulnya dekat dengan konsepnya Jung kalau saya. Kalau Freud itu menganggap ego itu sesuatu yang realistis. Tapi kalau saya setuju dengan Jung bahwa yang lebih utuh itu adalah self. Ya, kemudian ego itu hanya sebagian kecil di dalamnya. Dan ego itu kadang-kadang menyangkut kesadaran, ya. Tapi kalau self itu sudah juga termasuk hal-hal yang tidak kita sadari, unconscious, ya, termasuk juga yang bisa kita sebut super ego. Jadi artinya hal-hal yang luhur dan sebagainya. Kalau ego itu lebih banyak berkaca pada diri sendiri. Apa yang kita maui, apa yang kita inginin. Bahkan kadang-kadang ada kata-kata egois. Itu terlalu mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Yeah. Saya kira udah benar kalau yang diterangkan di sini itu adalah self. Yang bagi mungkin Pak Santo itu sering disebut juga the true self, diri sejati. Nah, diri sejati itu ada sesuatu yang di dalamnya yang luhur begitu. Jadi tidak hanya melihat ke diri sendiri, tapi juga mementingkan hal-hal yang baik, yang luhur, yang bernilai dan sebagainya. Itu kalau pengertian saya mengenai self begitu. Ya. Ya, setuju Pak Indra. Tentu ini menjadi satu hal pengetahuan yang menarik untuk kita semua. Jadi kurang lebih sama sih sebenarnya. Cara kita memandang diri kita sendiri itu sebenarnya disebut sebagai ego kan kurang lebih. Cara kita melihat diri kita sendiri, cara kita mengakui diri sendiri itu kemudian disebut sebagai ego. Ya, kurang lebih demikian. Mungkin nanti kita perdalam di next kesempatan. Saya masukkan dulu ini ke dalam acceptance, karena artinya kita nanti juga perlu menerima diri kita ini apa adanya, termasuk di dalamnya adalah apakah kita mampu menerima ego kita, apakah kita mampu menerima diri sejati kita, dan sebagainya. So, teman-teman semua, mudah-mudahan menjadi latihan buat kita tentang self-acceptance, apa yang dapat diterima, apa yang tidak dapat diterima. Ini perlu kita ketahui, perlu menjadi perhatian dari kita. Nah, tahapan yang kedua dari metastating self adalah self-appreciation. Yaitu kemampuan kita untuk mengapresiasi diri kita sendiri. Apa sih yang Anda hargai dari diri Anda sendiri? Lebih banyak yang diapresiasi atau lebih banyak yang Anda kecewa atau tidak sukai terhadap diri sendiri? Yuk. Mari sama-sama kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Bagaimana Anda mengapresiasi diri Anda sendiri? Apa yang Anda bahagia dengan diri Anda sendiri? Sebelum nanti kita masuk ke dalam self-esteem. Apa itu self-esteem? Self-esteem itu wow. Wow-nya diri. Ketika Anda takjub. Ketika kita merasa diri begitu berharga. Itulah self-esteem. Ketika Anda sangat takjub semakin besar self-esteem Anda, semakin besar rasa syukur Anda, semakin besar rasa keberhargaan diri Anda. Dan teman-teman semua,
Ini semualah landasan diri yang paling utama. Adalah ketika kita mampu menerima diri kita, mampu mengapresiasi diri kita sendiri, mampu takjub atau menghargai diri kita sendiri. Apapun itu, baik itu bentuknya adalah sesuatu yang buat kita tuh sangat baik, maupun terhadap sesuatu yang, oh ternyata saya tuh nggak sebaik itu ya. Tapi kita mampu menerima, kita mampu memberi apresiasi, dan kita belajar atas itu, dan kita bisa takjub dengan diri kita sendiri. Mari beri sedikit perhatian kepada diri kita terhadap 3 hal ini. Apakah kita mampu menerima diri? Apakah kita sering mengapresiasi diri? Apakah Anda takjub terhadap diri Anda sendiri? Di titik inilah yang tadi saya sampaikan ketika guru saya 11 tahun yang lalu itu menuliskan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, untuk tujuan yang sempurna. Kenapa saya selalu, ketika saya takjub, ketika saya esteem saya begitu kuat, saya selalu ingat tulisan itu. Ya Tuhan, begitu betapa luar biasanya Tuhan menciptakan saya. Esteemnya naik. Ya, bayangkan ketika teman-teman semua ya, ketika saya pada waktu dulu nggak percaya. Masa iya sih Tuhan menciptakan setiap manusia itu sempurna dengan tujuan yang sempurna? Saya pernah ada dalam situasi yang tidak percaya. Sampai kemudian salah satu yang saya ambil contoh adalah, kenapa saya begitu mempercayai itu. Salah satunya adalah ketika saya nonton videonya Nick Vujicic. Mungkin teman-teman semua pernah nonton, salah seorang motivator yang beliau tanpa kaki, tanpa lengan, ya, tapi mampu menjadi seorang motivator yang luar biasa. Saya begitu takjub sama beliau. Dan saya begitu takjub sama Yang Maha Kuasa. Kenapa? Tanpa lengan, tanpa kaki, Nick Vujicic ini mampu bermain sepak bola, mampu berenang, terjun payung. Sesuatu yang saya sendiri, yang katakanlah kadang-kadang saya merasa diri saya ini diberi sumber daya yang demikian lengkap, belum mampu saya lakukan. Saya belum pernah terjun payung, saya belum mampu berenang sehebat beliau, ya. Tapi luar biasa. Saya begitu, dari melihat video-video beliau itu, saya begitu yakin bahwa Tuhan itu menciptakan setiap manusia itu sempurna dengan tujuan yang sempurna. Tidak ada yang kurang ketika Tuhan menciptakan kita. So, teman-teman semua, perjalanan ke dalam diri kita mulai dari bagaimana kita mampu menerima diri, bagaimana kita mampu mengapresiasi diri, dan bagaimana kita takjub kepada diri sendiri. Sudah pernah takjub sama diri sendiri? Pengen tahu nih saya, dari teman-teman semua, pernahkah teman-teman semua merasa wow? Wow banget loh, gue ini ternyata ya. Monggo, silahkan. Nah, ini adalah pengertian dari self-esteem. Apa sih yang dimaksud dengan self-esteem? Ya, pengertiannya adalah yang terlampir. Bagaimana Anda menghargai diri, bagaimana Anda mengapresiasi diri, bagaimana Anda menyukai diri Anda sendiri. Ya, termasuk di dalamnya kapasitas dalam menghormati dan berpikir positif tentang diri sendiri. Bagaimana kita menghargai diri kita, ya, dengan semua potensi, semua sumber daya yang kita miliki. Oke, kalau udah beres, ada lagi yang bertanyakan Ini ada suara dari mana Pak Santo ini? Bukan dari saya. Saya juga bingung. Oke. So, ini adalah pengertian dari self-esteem, teman semua, dan inilah basic yang paling penting ketika kita menghendaki diri kita menjadi diri yang berdaya. Bagaimana Anda menghormati diri Anda sendiri? Bagaimana Anda menghargai diri Anda sendiri? Seberapa besar kita menghargai diri kita sendiri? Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menghargai, menghormati diri kita?
Kalau Anda sendiri tidak yakin kepada diri sendiri, kalau Anda sendiri tidak percaya sama diri sendiri, kalau Anda sendiri tidak menghargai diri Anda sendiri, bagaimana mungkin kita mengharapkan orang lain untuk menghargai, menghormati diri kita? Kalau apa yang misalnya pakai analisis gimana kerja ini, pakai analisis produktivitas itu begitu ya. So, ini yang sama-sama perlu kita lihat ke dalam diri kita. So, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan mungkin, monggo, silahkan. Itu ada pertanyaan sepertinya Pak di chat Pak. Oh, oke. Dari Bu Wiwi Herawati ya. Bila ada yang masih punya luka batin, apa bisa diartikan masih belum punya self-acceptance yang baik? Oke, baik, Bu Wiwi. Belum dapat diartikan, jadi gini, kalau ada luka batin dalam diri kita, belum tentu bahwa luka batin itu berhubungan dengan keberhargaan diri. Kita perlu bertanya nih, maksud dengan luka batin itu apa? Bagaimana kita memberi perhatian terhadap luka batin itu, kemudian bagaimana kita memberikan arti, memberikan makna terhadap luka batin tadi. Ya, kalau dia menyerang diri kita sendiri, ya luka batin ini kemudian impact-nya adalah menyerang diri kita sendiri. Nah, bisa jadi itu adalah self-esteem kita yang mungkin perlu kita sama-sama rapikan. Self-acceptance-nya, self-apresiasinya, self-esteem-nya kita perlu bagi. Kalau dia luka, ya memang ada katakanlah misalnya ada hal-hal yang kita masih belum dapat terima, tapi kita belum dapat maafkan lah katakanlah bahasa sederhananya. Ya, tetapi tidak menyerang diri Anda sendiri, tidak mengurangi harga diri Anda sendiri, tidak ada masalah sebenarnya, itu dapat diselesaikan. Tapi jika yang dimaksud dengan luka batin ini kemudian menyerang diri Anda sendiri, kemudian Anda merasa, gue ini nggak berharga dan sebagainya, nah itu mari sama-sama diselesaikan. Ya, bagaimana caranya? Dengan aware kepada diri sendiri tadi, balik ke yang pertama, self-awareness-nya. Bagaimana hal ini kok dapat mempengaruhi diri saya? Bagaimana hal ini kok membuat harga diri saya terluka? Padahal harga diri itu tidak mungkin terluka, diri Anda itu sudah sempurna. Bagaimana Anda memberikan arti, bagaimana Anda memberikan makna ke dalam diri atas luka batin itu. So, yang saya maksud dengan kalau kita tidak mampu, kalau selama dia tidak melukai diri kita sendiri, tidak membuat keberhargaan diri kita berkurang, semua itu dapat diselesaikan. Sesederhana itu. Oke, Bu Wi, kalau belum clear boleh ditanya lagi. Oh, bila menyerang malah ke orang lain, mengeneralisasi akibat luka batin tersebut, bagaimana Coach Eko? Terima kasih ya Bu Wiwi ya. Jadi balik ke awareness kita tadi, ke kesadaran diri kita tadi. Apakah kita ini mampu melakukan, apakah kita aware itu yang pertama ya, sehingga kitalah yang mengkontrol diri kita. Atau jangan-jangan kita ini yang tidak dapat mengontrol diri kita, malah hal seperti ini. Kalau kita aware, kalau kita ada kesadaran akan diri kita, oh saya sadar bahwa saya sedang terluka misalnya dalam tanda kutip ya. Saya sadar bahwa saya sedang terluka misalnya. Saya punya pilihan-pilihan. Kan tadi konsep berdaya adalah kita punya pilihan-pilihan yang saya ciptakan sendiri. Ya, sehingga saya mampu melakukan kontrol terhadap pilihan saya. Tentang apa yang akan saya lakukan. Itu artinya kita berdaya. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak aware dengan diri kita sendiri, efeknya adalah segala sesuatu yang kita sebut sebagai luka tadi dapat jadi seakan-akan memberi perintah kepada diri kita. Artinya situasi yang memberi perintah kepada diri kita seakan-akan pilihannya hanya menyerang orang lain.
So, di titik ini, Bu Wiwi, hal yang paling utama adalah awareness terlebih dahulu. Saya hanya dapat kontrol hal-hal yang saya aware. Kita tidak dapat kontrol hal-hal yang saya tidak aware. Kalau sampai kemudian saya seakan-akan nggak punya pilihan, saya sedang tidak berdaya. Kalau kemudian seakan-akan pilihan saya hanya satu, saya sedang tidak berdaya. Kalau saya kemudian melakukan pilihan tersebut, hati-hati, artinya Anda sekarang yang di dalam kontrol atas pilihan tadi, bukan Anda yang mengontrol pilihannya. Kesadaran itu kita bangun di dalam diri kita, sehingga ada jeda antara stimulus dengan responnya. Oke, stimulusnya adalah luka batin. Responnya kita ada jeda. Oke, apakah ini in control saya atau saya sedang di dalam kontrol situasinya. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita lakukan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya awareness, adanya kesadaran ke dalam diri kita mampu menciptakan jeda tadi. Kita mampu membuat jarak antara stimulus dengan respon. Oke, apakah suara saya masih terdengar cukup jelas, teman-teman? Saya agak worry suara saya hilang lagi. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Thank you. Sama-sama. Nah, baik. Mudah-mudahan self-esteem tadi udah cukup jelas ya buat teman-teman semua. Jika belum clear, nanti boleh ditanyakan, karena itu fundamental utama, hal yang basic. Nah, ini yang jarang sekali teman-teman semua perhatikan. Ada namanya self-efficacy. Apa itu? Nah, ini di dalam neurosemantik adalah salah satu hal yang perlu di-develop, yang perlu kita bangun terus di dalam diri kita. Apa itu self-efficacy? Ya, ini pengertiannya, self-efficacy merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan di dalam diri kita mengenai kemampuan kita untuk mengorganisir, melakukan suatu tugas, mencapai suatu tujuan, menghasilkan suatu hal atau mengimplementasikan tindakan untuk mencapai sukses di masa depan. Jadi, yakin bahwa saya mampu melakukan itu. Ya. Sebuah keyakinan bahwa kalau orang lain bisa, gue juga bisa. Itu adalah self-efficacy. Contohnya. Tapi ini bukan berhubungan dengan orang lain. Triggernya bukan dari luar. Triggernya di dalam diri kita. Mari sama-sama kita perhatikan ke dalam diri kita. Pernahkah di dalam hidup kita pernah begitu yakin meskipun kita belum pernah melakukannya? Melakukan sesuatu. Nah, itu disebut sebagai self-efficacy. Wah, ke depan, kalau saya mau belajar, kalau saya bersedia membayar harganya, saya akan mampu melakukan apapun yang saya harapkan. Itu adalah self-efficacy. Keyakinan kepada diri sendiri. Kalau tadi self-esteem adalah yakin dan percaya bahwa saya itu begitu berharga, bahwa Tuhan itu menciptakan saya sempurna, dengan tujuan yang sempurna, dan Tuhan sudah memberikan semua sumber daya yang dibutuhkan, yang saya butuhkan untuk menjalani tujuan hidup saya, maka self-efficacy adalah sebuah keyakinan di dalam diri saya bahwa saya mampu melakukan tugas-tugas, hal-hal yang perlu saya lakukan di masa depan. Keyakinan diri sendiri. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Saya yakin teman-teman semua pernah mengalami situasi ini. Nah, itu disebut sebagai self-efficacy. Oke, sepertinya saya kurang satu slide. Ya, slide yang berikutnya itu sebenarnya adalah tentang self-confidence. Nah, kalau ini teman-teman, saya percaya bahwa teman-teman cukup memahami. Apa sih yang dimaksud dengan self-confident? Percaya diri. Oke, teman-teman semua boleh share apa yang dimaksud dengan self-confidence.
Yuk, silahkan open mic, boleh. Ikut botol Percaya botol diri. ya? Ada kotak coklat. Ya. Silahkan Bu Herlin, Ya. jika ada pendapat. Sorry Pak Eko, sorry. Ya, nggak apa-apa Bu, silahkan. Apa itu self-confident, teman-teman? Jadi, self-confident itu berhubungan dengan skill, berhubungan dengan keahlian kita, dengan apa yang kita lakukan, dengan tindakan yang kita lakukan, dengan kompetensi yang kita miliki. Semakin tinggi skill saya, semakin sering saya lakukan, semakin jago saya melakukan tindakannya, semakin saya memiliki kompetensi tersebut, maka semakin tinggi self-confidence saya. Jadi, apa yang dimaksud dengan percaya diri, itu berhubungan dengan skill dan kompetensi. Tentu berhubungan dengan sebuah tindakan. Jadi, kalau kita dibayangkan ini di dalam grafik dari mulai lahir sampai dengan mati kita, self-confident itu grafiknya kurang lebih seperti ini. Dari mulai skill kita belum begitu bagus karena masih usia kita, pelan-pelan naik sampai dengan di puncak dan terus akan kemudian turun. Inilah disebut sebagai self-confident. Kenapa? Karena berhubungan dengan skill, berhubungan dengan kompetensi yang kita miliki, berhubungan dengan sumber daya fisik yang kita miliki. Nah, bagaimana dengan self-esteem? Self-esteem itu dari kita lahir sampai dengan nanti kita meninggal, dia tidak pernah berkurang. Kesempurnaan yang diberikan Tuhan kepada kita itu selalu ada, selalu stabil. So, tidak ada yang bisa mengurangi self-esteem kita. Ini yang perlu kita yakini sama-sama. Nah, mungkin contoh yang cukup ekstrim ya. Apa sih yang membuat seseorang sampai kadang-kadang sampai nekat, kemudian melukai diri sendiri, bahkan ekstrimnya ada yang sampai dengan bunuh diri, misalnya ya, melakukan suicide misalnya, itu adalah ketika self-esteem-nya itu rendah. Kok bisa rendah? Karena di dirinya, dianya tidak memberi perhatian kepada diri sendiri. Tidak pernah aware kepada diri sendiri. Tidak pernah memberikan, tidak mampu menerima diri, tidak self-acceptance, bahkan tidak mampu mengapresiasi diri sendiri, dan bahkan dia juga tidak tahu apa yang dia perlu hargai dari dirinya. Nah, rendahnya self-esteem itu pasti berhubungan dengan hal-hal yang tadi, membuat seseorang itu menjadi, apa ya, kadang-kadang ini juga mempengaruhi percaya diri. So, teman-teman semua, perlu disadari bahwa self-esteem itu secara grafik sebenarnya dia tidak pernah ada kata, oh self-esteem rendah. Dia selalu ada, away di sana. Dia selalu ada di dalam diri kita. Beda dengan self-confident, yang dia ada grafiknya. Ada kala naik, ada kala turun, bergantung dengan skill dan kompetensi kita. So, ketika kita melakukan sesuatu, kita perlu mampu membedakan apa sih yang kemudian katakan menyabotase diri saya. Apakah yang menyabotase ini adalah percaya diri saya, berhubungan dengan skill, berhubungan dengan kompetensi, atau rendahnya self-esteem dari diri saya, atau self-efficacy saya yang kurang kuat. Nah, kita cek. Ketidakberdayaan diri saya ini disebabkan oleh apa? Oleh confidence saya, self-confidence saya, oleh self-efficacy saya, atau oleh self-esteem saya. Pun sebaliknya, bahwa ternyata kalau saya memiliki sebuah self-esteem yang tepat, self-efficacy yang kuat, ditunjukkan dengan self-confident yang berhubungan dengan skill dan kompetensi yang kuat, maka rasa keberdayaan di dalam diri saya itu sedemikian kuatnya. Mari kita sama-sama tengok ke dalam diri kita. Dari 3 hal tadi, mana yang dapat menjadi kekuatan saya, mana yang perlu saya benahi. Untuk kemudian saya perbaiki hingga saya menjadi jauh lebih berdaya lagi.
Oke, Bapak Ibu, inilah empowering self concept. Ketika kita mampu membuat puzzle-puzzle atas tadi awareness, self esteem kita, self efficacy kita, dan self confidence kita menjadi satu di dalam diri kita utuh. Ketika dia utuh, maka saat kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan, kita akan mampu menghadapinya dengan satu ketenangan, mampu menghadapinya dengan sebuah kepercayaan diri yang baik, termasuk keberdayaan diri yang luar biasa. Bahwa saya sanggup melakukan ini. Self-efficacy-nya kuat. Oh, saya pernah menghadapi ini. Dan saya akan mampu melewati ini. Self-efficacy-nya kuat. Oh, saya punya kemampuan untuk melakukan ini. Saya kompetensi saya cukup untuk saya merubah keadaan. Self-confidence-nya ada. Dia percaya dengan skill dan kemampuannya. Tuhan menciptakan saya sempurna, semua sumber daya yang saya butuhkan untuk menjalani kehidupan sudah ada dalam diri saya. Self-esteem-nya tangguh. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan untuk memberi perhatian kepada diri sendiri tadi. Self-awareness. Ingat tadi bagaimana menumbuhkannya? Ada 3 poin. Pertama perlu diniatkan. Yang namanya aware itu perlu diniatkan. Pintu kesadaran itu dimulai dari memberi perhatian. Kemudian yang kedua itu in the present moment. Sekarang, saat ini. Bukan besok. Bukan di masa lalu. Sekarang dan saat ini. Dan tanpa menghakimi. Dan kita udah belajar dari Pak Santo, salah satunya adalah dengan bagaimana kita belajar mengolah nafas kita. Bagaimana kita memperhatikan nafas kita. Tadi kita sudah belajar dengan 20 nafas, bagaimana membuat diri kita calm, bagaimana membuat diri kita tenang, sehingga kita mampu aware, memberi perhatian kepada diri kita. Dan itu adalah kunci untuk membuka semua tadi. So, teman-teman semua, diri yang berdaya adalah diri yang berani bertanggung jawab. Atas apa? Atas semua. Ingat tadi, semua sumber daya diberikan Tuhan kepada kita. Kenapa? Karena pilihannya adalah pilihan-pilihan saya. Diri yang berdaya adalah diri yang memiliki, yang mampu menciptakan pilihan-pilihan yang kreatif. Dan karena itu adalah pilihan saya. Semua tindakan yang saya lakukan adalah tindakan yang saya ambil dari pilihan saya, maka sayalah yang bertanggung jawab. Ketidakberdayaan adalah ketika kita tidak memiliki pilihan. Ketidakberdayaan adalah ketika kita hanya memiliki pilihan yang diciptakan oleh situasi. Tetapi sebuah keberdayaan adalah sebuah situasi di mana sayalah yang mampu menciptakan pilihan-pilihan saya, sayalah yang memilih pilihan-pilihan sayalah yang menetapkan tindakan-tindakan apa yang saya ambil. Dan karenanya, sayalah yang bertanggung jawab. Di titik ini, saya bukan korban. Nggak ada playing victim. Di sini saya yang bertanggung jawab. Dan karena saya yang memilih, karena saya yang menentukan, maka saya perlu berani untuk menerima resikonya, dan saya perlu berani melakukan konsekuensi-konsekuensinya. Ya, teman-teman saya yakin sudah pernah belajar dengan saya waktu itu tentang perbedaan antara resiko dan konsekuensi. Konsekuensi adalah hal-hal yang perlu kita lakukan ketika kita sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dan karena saya berani menerima resiko dan konsekuensi, maka saya berani membayar harganya. Artinya apa? Contoh misalnya. Kalau saya mau melakukan sesuatu, saya perlu belajar terlebih dahulu sesuatu. Saya bersedia untuk belajar. Membayar harga belajarnya. Mengorbankan waktu, mungkin finansial.
ya kebersamaan dengan keluarga kadang, berani membayar harganya. Yang keempat, diri yang berdaya adalah diri yang mampu mengembangkan sebuah self concept yang benar. So, bagaimana mengembangkan self concept yang benar tadi sudah kita pelajari bareng-bareng. Dan yang kelima adalah kita mau menggunakan FAKOK kita. FAKOK adalah sumber daya kita, visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatori. Atau bahasa sederhana kita adalah panca indera kita. Kita mau menggunakan indera-indera kita ini untuk menyelesaikan berbagai banyak masalah kehidupan yang kita hadapi. Bukan dengan kata orang, tapi menggunakan indera kita. Dan yang terakhir adalah kita mau menggunakan neokorteks kita. Ya, mampu menggunakan sumber daya yang ada dalam bentuk pikiran, perasaan, thinking, feeling, speaking, dan behaving kita. Kita gunakan untuk menyelesaikan diri. Inilah diri yang berdaya. Diri yang bertanggung jawab, diri yang bersedia menerima resiko dan konsekuensi, diri yang berani membayar harga, diri yang mampu mengembangkan self-concept dengan benar, diri yang mampu menggunakan sumber daya yang diberikan Tuhan dalam bentuk sumber daya manusia, juga pikiran dan perasaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Teman-teman semua, demikian sharing dari saya. Jika ada pertanyaan, monggo, saya sangat terbuka. Kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 30 menit untuk sesi-sesi pertanyaan. Pak Santo, saya juga sangat welcome, mau menambahkan Pak, terutama dari sisi awareness tadi, tentang kesadaran tadi, monggo jika memang ada hal-hal yang mau ditambahkan. Yuk, kita sharing sama-sama, silahkan jika ada pertanyaan, jika ada hal-hal yang mau ditambahkan, kita namanya dialog. Jadi, saya berharap kita dapat berdialog bersama-sama. Yuk, mari, Pak Santo, silahkan ada tambahan, Pak. Kita tunggu pertanyaannya aja, Pak. Silakan. Pak Indra, monggo. So, saya cek di chat, ya, saya belum sempat membaca banyak chat. Ya, saya lihat sharingnya menarik ya, seperti biasa menarik, Pak Eko. Ya, tadi kan waktu awal dikatakan non-judgmental terhadap diri sendiri. Nah, ini kadang-kadang ada pandangan non-judgmental bukan hanya terhadap diri sendiri, tapi juga terhadap orang lain. Nah, kemudian, tapi di satu pihak, sebagai coach, itu di kata-kata Michael Hall itu harus mampu punya keahlian untuk juga mampu menilai. Nah, di sini persoalannya, tidak menjudge, tapi bisa menilai apakah misalnya orang ini katakan dalam coaching itu sudah bisa menjawab dengan benar, apakah dia punya resources atau tidak. Ya, jadi peliknya adalah kalau kita non-judgmental terhadap orang lain, tapi di satu pihak kita juga harus punya kejelian mampu menilai tanpa menghakimi. Nah, ini permasalahannya itu tipis di sini gitu loh. Sebab kalau kita nggak bisa memahami orang lain dengan karakteristiknya, kita juga tidak bisa membantu menyelesaikan masalah orang itu. Tapi di lain pihak kita juga tidak boleh menjudge. Nah, ini barangkali ada dilemanya di situ. Tapi apa benar yang tadi hanya non-judgmental terhadap diri kita, apa juga terhadap orang lain? Ya, Pak Indra, karena konteksnya tadi terhadap diri, maka yang di dalam konteks tadi adalah non-judgmental terhadap diri. Ya. Karena konteksnya tadi diri. Dan menarik, Pak Indra nih, terima kasih sekali karena ini membuat saya mengingat kembali tentang betul sekali Michael Hall itu guru kami ya. Michael Hall itu adalah guru neurosemantik.
beliau selalu mengingatkan untuk tidak menjudge, tetapi perlu menilai. Nah, di dalam neurosemantik, kemampuan kita untuk menilai, ya itu dibawakan dalam kemampuan melakukan benchmarking namanya. Tapi kita nggak perlu pikirin benchmarking itu seperti apa. Ada satu quote yang menarik. Ya, bagaimana agar kita tidak menjadi seseorang yang judgmental, yang tidak menghakimi. Saya lupa nih quote-nya siapa, tapi saya selalu ingat quote-nya itu kurang lebih bicaranya begini. Lose your mind, back to your sense. Saya lupa ini quote-nya siapa, mungkin Pak Santo ingat. Tapi quote-nya clear sekali. Lose your mind, back to your sense. Artinya adalah ya kita tidak mengambil kembali ke indera kita, ya mengembalikan semuanya kepada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ya itu yang dimaksud dengan sense. Jadi ketika kita misalnya bicara dengan seseorang, bicara dengan Pak Santo misalnya atau Pak Indra tadi, tidak perlu kita kemudian menjudge misalnya, oh misalnya katakanlah misalnya Pak Santo orangnya pendiam ya, nggak banyak ngomong ya. Nah, itu menjadi judgment. Tetapi akan menjadi sebuah penilaian kalau kita menggunakan sense kita. Faktanya adalah Pak Santo tadi misalnya, di dalam komunikasi kita hari ini, beliau katakanlah misalnya hanya 2 kali berbicara. Yang saya dengar dari Pak Santo tadi, Pak Santo 2 kali berbicara, misalnya berbicara soal misalnya adalah mindfulness. Nah, itu kita kembali ke sense. Ya, jadi orang pendiam kita jangan judge seolah-olah itu buruk begitu. Mungkin berdiam karena pada saat ini memang dia tidak memerlukan terlalu banyak bicara, barangkali begitu. Karena semua sudah dijelaskan oleh Pak Eko. Nah, kemudian tadi juga menarik, ada self-efficacy, self-esteem, dan self-confidence. Dan self-confidence itu harus dibarengi dengan keterampilan. Betul. Tapi yang jadi masalah yang saya lihat sekarang adalah keterampilan itu untuk hal-hal tertentu bisa kita peroleh. Tapi untuk hal-hal yang benar-benar di masyarakat kayak sekarang, ya katakan dalam format yang besar sekali makro gitu ya, itu kadang-kadang suatu pemerintahan itu juga sulit. Ya, keterampilan seperti apa sih mau memulihkan ekonomi misalnya begitu ya. Itu sulit sekali ya. Dia sudah pakai teori ini, teori itu, tapi keadaan sulit. Nah, ini suatu yang besar. Kadang untuk soal-soal yang kecil dengan keterampilan yang ada kita bisa mengatasi. Tapi ada hal-hal yang katakan yang sifatnya ya katakan apa ya, disruption begitu ya. Dan disruption-nya ini baru sekali ini kita alami. Nah, ini tidak begitu gampang tetap memelihara self confidence. Nah, ini suatu pergolakan ya. Jadi di satu pihak mencari ilmu tapi ilmunya atau apanya belum ketemu untuk mengatasi misalnya di dunia retail yang lagi begini ya, misalnya begitu ya. Ya sudah dilakukan terobosan, tapi kalau mengharap bahwa keadaan pulih misalnya segera, itu bisa saja. Tapi kalau keadaan nggak pulih-pulih 2-3 tahun lagi, nah ini kan kadang-kadang ilmunya itu belum ada, belum ditulis di buku-buku begitu. Nah ini yang mungkin permasalahan dengan self confidence dan keterampilan. Bagaimana pandangan Anda? Terima kasih Pak Indra. So, teman-teman semua, sebelum saya diskusi dengan Pak Indra ini lanjutkan, saya mau kenalin ya, Pak Indra ini CEO di beberapa perusahaan sebelumnya. Dia sekarang juga masih aktif komisaris di beberapa perusahaan besar ya. Thank you banget Pak Indra udah mau join sama kita. Banyak membuka wawasan dengan pertanyaan-pertanyaan yang begitu menarik. Dan terus terang ini mengingatkan saya ke banyak hal Pak Indra. Self-confident, berhubungan dengan makroekonomi, berhubungan dengan hal-hal yang belum pernah kita lakukan bahkan gitu ya, kalau ngomongin skill. Baik, saya justru mau ingat
apa yang Anda pernah katakan, ya kalau dalam keadaan begitu ya berserah kepada Yang Maha Kuasa untuk dibukakan jalan gitu. Karena Iya, akal manusia sampai demikian jauh, ya, sampai di sini, tapi kita mengharap menerima hidayahnya, wahyunya untuk terbuka jalannya begitu. Dan barangkali untuk itu kita harus cukup self confident juga terhadap bantuan dari atas. Bagaimana itu? betul, betul Pak Indra. Jadi gini teman-teman semua, self confident itu sebenarnya adalah sebuah perjalanan. Tapi tadi di dalam grafik saya sampaikan bahwa self confident itu, contoh misalnya kita mau bicara di depan umum, kita nggak nunggu kita percaya diri dulu baru kita ngomong di depan umum, nggak akan pernah dapat kita self confident-nya. Yang kita lakukan adalah kita akan belajar dari mulai dengan lengkap dengan segala tidak self confident-nya, lengkap dengan segala deg-degannya, lengkap dengan segala gemeterannya, pengen pipisnya dan lain sebagainya. Ya kita tetap ngomong di depan kan gitu. Dia sebuah perjalanan, tetap kita lakukan prosesnya. Hari mungkin pas ngomong pertama kali ya deg-degannya luar biasa. Ngomong kedua kali berkurang sedikit. Ketiga kali berkurang sedikit, tergantung audien. Kalau audiennya itu saja mungkin cepat. 4-5 kali udah biasa, deg-degannya sudah hilang. Nah, apakah ketika deg-degannya hilang, kemudian kita bilang bahwa kita udah confidence? Kalau kita nunggu confident dulu, deg-degannya hilang, nggak akan pernah hilang deg-degannya. Self-confident itu adalah sebuah perjalanan. Kalau kita lakukan, oke, pelan, mulai dari skill kita yang tadi. Bahkan kadang-kadang skill kita nggak naik pun, kalau kita sudah terbiasa, percaya diri kok. Contoh misalnya, saya yang mulai terbiasa ngobrol sama Pak Santo. Awalnya ketika bicara tentang mindfulness, wah saya nggak pede banget sama Pak Santo. Saya bicara dengan guru besarnya gitu ya. Saya bicara dengan guru besar mindfulness, nggak pede banget bicara sama Pak Santo. Tapi karena mulai terbiasa sering sharing, sering diskusi, lama-lama lengkap dengan skill mindfulness saya nggak nambah-nambah, tapi saya tetap pede aja ngomong dengan Pak Santo. So, self-confident itu sebuah perjalanan. Lakukan. Nikmati step-stepnya, nikmati perjalanannya. Mungkin persiapan diri juga menentukan ya, persiapan diri sebaik mungkin. Kadang-kadang misalnya kita gugup, kita persiapkan diri sebaik mungkin, ternyata ya begitu dihadapi tidak begitu berat juga gitu karena persiapan kita yang baik. Setuju Pak Indra, betul. Betul. Dan itu jadi penentu yang luar biasa. Kadang-kadang dengan kita udah melakukan persiapan, kemudian kita sampai di depan, oh ternyata nggak semenakutkan yang saya bayangkan. Pada saat itu self efficacy kan naik. Oh kalau gini gue mampu nih. Ketika self efficacy-nya naik, PD-nya bertambah tinggi lagi. Wah, no problem, nggak ada masalah. Oh ternyata oke. Nah ini rentang perjalanan. Jadi kalau kita bicara self confident, bukan kita nunggu confident baru kita akan lakukan. Lakukan dengan tadi Pak Indra sampaikan. Tentu dengan persiapan-persiapan yang perlu disiapkan. Persiapan yang baik menentukan hasil yang baik, sudah pasti. Kenapa? Karena kalau nanti pas kita maju tanpa persiapan, hasilnya nggak baik, nah self confidence-nya juga bisa down. Iya, pengalaman Pak. Dulu saya juga waktu awal mula berbicara, saya khawatir. Kemudian saya persiapkan diri baik-baik dalam arti kata, kalau ditanya ini, ya, udah dipersiapkan. Tanya ini, udah dipersiapkan. Ternyata begitu menghadapi audiens, pertanyaannya tidak sesulit itu. Ternyata gampang-gampang aja. Jadi itu juga menambah bahwa persiapan yang baik itu juga menambah confident. Sama seperti petinju yang dikatakan dulu ada seorang yang berlatih. Dia seolah-olah akan bertinju 10 ronde. Tapi dia menyiapkan diri seolah-olah dia bertinju 15 ronde gitu. Jadi dengan begitu dilakonin ternyata tidak seberat persiapan gitu. Barangkali sekedar sharing aja. Setuju Pak Indra, betul sekali. Ya, dan kalau ingat olahraga tinju itu, saya kadang-kadang saya suka heran dan luar biasa itu adalah ketika mereka pukul-pukulan, tapi kok kayak nggak berasa sakit gitu ya. Itu juga luar biasa. Itu karena pengaruh hormon katanya.
Jadi ada hormon yang di-create ketika percaya diri mereka muncul, ketika mereka semakin banyak bergerak, itu ternyata hormon sakit itu ada hormon yang mampu menghilangkan rasa sakit. Nah, sama halnya dengan kita, ketika kita terus berlatih, hormon di dalam tubuh kita itu makin lama makin terlatih. Ya, untuk kemudian kita mampu menerima dengan baik lah. Tadi ada self-acceptance, self-appreciation, ada self-esteem. Wah, thank you Pak Indra, ini membuka banyak hal, pertanyaan-pertanyaan dari Pak Indra. Senang sekali kita sore ini bersama dengan Pak Indra, teman-teman semua. Silahkan mau bertanya ke saya, mau bertanya ke Pak Indra, boleh. Pak Santo, ayo silahkan. Monggo, jika mau ada lagi. Ya, terkait self-efficacy, saya sangat percaya bahwa setiap orang memiliki self-efficacy. Tetapi teman-teman semua, yang perlu saya sampaikan adalah sadari bahwa self-efficacy itu perlu dibangun, perlu di-develop. Sadari bahwa self-efficacy itu ada di dalam diri kita. Beri perhatian. Ya, bangun terus. Termasuk di dalamnya adalah self-esteem. Sebagai basic dari self, keberhargaan diri kita. Percaya bahwa kita ini sedemikian sempurnanya. Percaya bahwa Tuhan tuh menciptakan kita tuh begitu baik, sempurna dengan semua sumber dayanya. Itu juga perlu terus-menerus di-develop. Dibangun terus. Banyak orang yang gagal, itu bukan karena soal self-confident, tapi karena mereka punya self-esteem-nya. Itu yang kadang-kadang seakan-akan rendah. Self-esteem tidak pernah rendah. Setiap dari kita sama. Mas Santo, monggo, ada tambahan? Sambil menunggu jika ada pertanyaan dari teman-teman lain. Boleh, mungkin saya sharing sedikit mengenai tadi self confidence ya. Kalau pengalaman saya pribadi dan yang saya ada ketemu juga teman-teman itu sering yang melukai atau mengurangi juga self confidence itu adalah takut salah gitu, takut berbuat kesalahan. Jadi misalnya kita tadi misalnya cerita tentang berbicara di depan orang apa gitu ya, takut salah ngomong kah, apapun lah itu. Jadi sehingga membuat kitanya ini jadi hanya memfokuskan diri, fokus kita jadi banyak habis energi ke kesalahan-kesalahan kita yang kita takuti yang belum tentu terjadi. Gitu. Nah, saya belajar dari hal-hal tersebut ya, pengalaman dan melihat orang-orang, ya kesalahan itu bagian dari perjalanan juga gitu. Malahan setelah kita semakin dewasa, semakin berjalan dengan waktu ya, kesalahan itu jadi bumbu-bumbu bagi kita sendiri untuk besok-besok kita dapat ketawa gitu. Ya, kita teringat lagi, ya kemarin tuh saya pernah begitu ya. Ya udah, malah jadi sesuatu nostalgia, memori yang tidak perlu kita jadikan sesuatu yang seperti memalukan sekali atau bagaimana ya. Ya udah belajar saja dari kesalahan. Yang penting kita akui, oh iya salah itu, memang nggak boleh kayak gitu. Ya udah kita akui dan kemudian kita perbaiki. Ya mudah-mudahan di lain waktu ya jangan sampai lakukan sekali lagi gitu. Nah itu sedikit sharing saya tentang self confidence tadi, Pak. Silakan. Thank you Pak Santo. Betul sih, kadang-kadang apa yang hari ini kadang-kadang kita anggap sebagai sesuatu yang memalukan, sesuatu yang kita takutin, itu ternyata di masa depan menjadi sesuatu yang menjadi bahan ketawaan kita, bahkan menjadi kebanggaan kita kadang-kadang. Gue pernah salah loh, pernah grogi banget di depan umum. Ya itulah kenyataannya memang seperti itu. So, teman-teman semua, ya asik, jangan takut mencoba, jangan takut untuk terus melatih confidence kita. Tapi tentu juga tidak boleh tanpa persiapan seperti disampaikan oleh Pak Indra tadi ya.
Kita perlu benar-benar mempersiapkan diri kita, nggak boleh konyol juga maksudnya. Ya, jadi tetap dengan persiapan kitanya, tapi juga nggak boleh takut salah. Ayo, jalanin aja. Dan yang paling penting adalah tentu sekali lagi bahwa diri yang berdaya adalah diri yang benar-benar mampu menciptakan pilihan-pilihan. Saya ingat kemarin di INSI, kalau teman-teman kemarin ikut di INSI Talk ya, yang ada Pak Riko dan Pak Irfan. Pak Riko sempat cerita di INSI Talk itu mengenai putranya. Ini soal pilihan ya. Saya cerita soal pilihan mengenai putranya yang Mas Deo itu kemudian bisnisnya ada di event organizer, wedding organizer, hal-hal konser, organizer konser dan sebagainya. Di mana di masa pandemi ini beliau itu bisnisnya ya problem lah karena situasinya pandemi ya. Jadi event-event seperti itu tidak dapat berjalan. Sehingga ketika beliau datang kemudian ke rumahnya Pak Riko, sempat berkeluh kesah. Waduh, bisa gila nih kalau situasinya nggak berubah. Bisnis bagaimana bisa jalan? Bisa gila gue kalau begini nih. Pak Riko kemudian membuat sebuah pertanyaan yang menurut saya menjadi menarik sekali ya, karena kemudian pertanyaan Pak Riko ini kemudian menciptakan banyak pilihan. Pak Riko kemudian duduk menemani putranya, Mas Deo ini, kemudian diberikan pertanyaan. Deo, kalau boleh, selain pilihan menjadi gila, kamu punya pilihan apa lagi yang lebih baik dari gila? Itu pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan yang kemudian membuka begitu banyak pintu pilihan. Yang dapat kita masuki. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita memiliki memiliki cara-cara untuk membuka banyaknya pintu pilihan-pilihan tadi, untuk membuat diri kita menjadi berdaya? Salah satunya adalah dengan pertanyaan. Bertanya kepada diri sendiri, oke, selain ini, apakah saya punya pilihan yang lain yang lebih baik? Nah, itulah cara bagaimana membuat diri kita semakin berdaya. Selain tindakan ini, adakah tindakan lain yang lebih baik? Ayo, kalau kita beri perhatian dengan awareness tadi, dengan sebuah kesadaran untuk memberi perhatian atas pertanyaan tadi, percayalah bahwa banyak sekali pintu-pintu pilihan yang kemudian akan menjadi terbuka. Dan ketika pintu pilihan terbuka, kita dapat memilih pilihan-pilihan yang kita ciptakan sendiri, itulah yang disebut sebagai diri yang berharga. Deo boleh bilang bahwa dalam situasi seperti ini pilihannya hanya gila. Itu adalah pilihan yang diciptakan oleh situasi. Bukan diciptakan oleh kita. Nah, buat teman-teman yang belajar coaching, teknik bertanya yang tepat itu adalah hal yang menjadi hal yang sangat mampu memberdayakan, membantu kita membantu orang lain. Jadi selain diri sendiri, kalau kita mampu bertanya dengan pertanyaan yang tepat kepada orang lain, kita juga membuat orang lain lebih berdaya. So, terakhir dari saya, sudah masuk ke jam 4, di jam saya kurang 7 menit, kurang lebih. Diri yang berdaya, sekali lagi adalah diri yang mampu membuat banyak pilihan, dan kita bertanggung jawab sepenuhnya atas pilihan-pilihan yang kita ambil. Kita juga bersedia untuk menerima resiko dan menjalankan setiap konsekuensinya. Kita juga mampu membangun self-concept yang tepat, membangun diri yang benar. Ya, di dalamnya kita mampu menggunakan semua sumber daya yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan seperti pesan Pak Indra, atau seperti dialog kami dengan Pak Indra di awal tadi, ingat, bukan hanya soal inside out, bukan hanya diri keluar, tapi kita juga perlu mampu beradaptasi dengan situasi di luar untuk mengundang hal-hal baik yang ada di luar juga masuk ke dalam diri kita. Outside in. Tentu setelah kita mampu melakukan outside out, yang inside out dengan tepat. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung dengan Wake Up Call, dialog edisi bulan Juni. Kita akan bertemu kembali di
awal bulan Juli. Dan thank you sekali Pak Indra, Pak Santo, Bu Rina, Bu Lula, ya yang udah hadir dari awal tadi, Bu Irma, Pak Frian Ditama, Pak Ahmed, Pak Didi Tim, Bu Regina, Pak Sean, thank you semuanya. Terima kasih sudah join bersama kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Pak Santo, thank you Pak Santo. Thank you Pak Eko, sama-sama. Terima kasih Pak Indra, terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Thank you Pak Zelo. Nanti recording akan Pak Yudi upload di YouTube ya, nanti diinfokan. Thank you semuanya. Pamit ya. Monggo. Ya, pamit semua. Terima Ya, kasih. Pak Indra, Ya, terima kasih. Ya. Yuk Indra. Ya, sama-sama.